Kita semua hidup di dunia digital kan? Tapi di balik semua koneksi dan kemudahan itu, ada satu sisi gelap yang mengintai. Sisi gelap yang bisa meninggalkan luka. Luka yang nggak kelihatan, tapi sakitnya luar biasa. Hari ini, kita akan coba bedah tuntas soal cyberbullying. Oke, kita mulai dengan satu langkah ini ya. 45%. Coba bayangin, menurut data UNICEF, 45% anak di Indonesia ngaku pernah jadi korban cyberbullying. Itu hampir setengah loh. Artinya, ini bukan lagi masalah di luar sana, tapi sebuah krisis senyap yang terjadi di ponsel kita, di kamar kita. Nah, biar kita paham masalah ini sampai ke akarnya, kita akan bagi pembahasannya jadi 4 bagian. Pertama, apa sih bahayanya? Kedua, kita dalami apa itu luka tak terlihat. Ketiga, kita lihat gimana efeknya bisa berantai. Dan yang paling penting, keempat, gimana caranya kita bisa ikut membangun ruang digital yang aman buat semua. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, ancaman apa sih yang kita hadapi saat kita ngomongin bahaya di dunia maya ini? Jadi, cyberbullying itu apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah perundungan yang senjatanya itu teknologi. Nah, kata kuncinya ada 2. Sengaja dan berulang kali. Tujuannya jelas, untuk bikin orang lain sakit hati, malu, atau tertekan. Dan bentuknya tuh macam-macam. Ada flaming, tahu kan, perang kata-kata kasar di kolom komentar. Ada harassment, yaitu neror orang pakai pesan-pesan ancaman. Terus ada doxing, ini bahaya banget, yaitu nyebarin data pribadi orang tanpa izin. Sampai trolling, yang sengaja mancing-mancing emosi orang lain biar ribut. Nah, ini nih yang bikin cyberbullying jadi jauh lebih mengerikan dibanding perundungan biasa. Kalau perundungan di sekolah mungkin selesai pas bel pulang, cyberbullying itu nggak kenal waktu. Terjadi 24/7, bahkan bisa masuk ke kamar tidur kita lewat layar ponsel. Pelakunya bisa sembunyi di balik anonimitas, dan sekali konten jahat tersebar, jangkauannya bisa mendunia dalam hitungan detik. Rasanya nggak ada tempat buat lari. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari semuanya, dampak yang ditinggalkan. Luka yang mungkin nggak berdarah, tapi dampaknya bisa jauh lebih dalam dan bertahan lama. Kutipan dari UNICEF ini ngena banget. Coba bayangin deh rasanya, diserang dari mana-mana, bahkan di tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman, yaitu rumah sendiri. Rasanya kayak terkepung dan nggak ada jalan keluar sama sekali. Kerusakannya itu luas banget. Ini bukan lagi soal baper atau sekedar sakit hati, ini adalah serangan langsung ke mental kita, yang bisa bikin stres berat, cemas berlebihan pas ketemu orang, dan yang paling parah, bisa menghancurkan rasa percaya diri sampai ke titik terendah. Coba kita pecah ya dampaknya. Secara mental, korban bisa kena stres, cemas terus-terusan, sampai depresi. Secara emosional, mereka dipaksa ngerasain malu, takut, dan perlahan kehilangan semangat buat ngelakuin hal-hal yang dulu mereka suka. Dan jangan salah, dampaknya juga ke fisik loh. Jadi susah tidur, sering sakit kepala, bahkan sampai gangguan pola makan. Tubuh kita ikut bereaksi terhadap siksaan batin. Efek dominonya nggak berhenti di situ. Luka ini menjalar kemana-mana. Korban jadi menarik diri dari pergaulan, merasa sendirian. Di sekolah jadi susah konsentrasi, nilainya anjlok. Ini bisa merusak masa depan mereka. Dan ini bagian yang paling berat. Tapi kita harus sadar, ketika tekanan itu terasa nggak ada habisnya, ketika rasa putus asa udah di puncaknya, beberapa korban bisa sampai pada titik menyakiti diri sendiri, atau bahkan berpikir untuk mengakhiri hidup. Ini bukan lagi soal perundungan, ini soal nyawa. Setelah kita paham betapa dalamnya luka yang dirasakan korban, yuk kita coba lihat dari sisi yang lain. Kenapa sih orang melakukan ini? Dan apa peran kita yang mungkin cuma jadi penonton? Ini pertanyaan penting kan? Apa sih yang ada di kepala seseorang sampai mereka tega menyakiti orang lain dari balik layar? Apa mereka orang jahat? Ternyata nggak sesederhana itu. Motifnya bisa macam-macam. Ada yang karena pengen merasa berkuasa dan dominan. Ada yang karena balas dendam. Karena interaksi online nggak tatap muka, empati juga jadi berkurang. Dan yang paling umum, anonimitas itu terasa seperti topeng yang bikin mereka merasa aman untuk berbuat jahat tanpa takut ketahuan. Nah, ini poin yang sering kita lupakan. Dalam cyberbullying, nggak cuma ada pelaku dan korban. Ada kita, para pengamat atau bystander. Setiap like atau share di konten yang merundung, atau bahkan sikap kita yang cuma diam dan nonton aja, itu sama aja kayak kita ikut nyerang dan bikin penderitaan korban jadi berlipat ganda. Ingat, diam itu bisa berarti setuju. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang, bagian terpenting, solusinya apa? Apa yang bisa kita semua lakukan biar dunia digital jadi tempat yang lebih baik? Nggak ada solusi tunggal, ini harus kerja bareng-bareng.
Mulai dari pendidikan di sekolah tentang etika digital, peran orang tua yang mau ngobrol terbuka sama anak, kebijakan yang tegas, platform media sosial yang lebih bertanggung jawab, sampai ketersediaan bantuan psikologis buat para korban. Semua harus bergerak bersama. Dan yang perlu kita ingat, solusinya itu bukan lari dari internet, itu nggak mungkin. Tujuannya adalah mengubah budaya online kita. Kita punya tanggung jawab bareng-bareng buat menciptakan dunia maya yang lebih positif, lebih ramah, dan lebih manusiawi. Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan kita setiap hari. Kalau lihat ada perundungan, jangan diam, laporkan. Kalau ada teman yang jadi korban, rangkul dia, tanya kabarnya. Sebelum posting, pikirin dulu dampaknya. Intinya, pilih untuk jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kamu. Ini bukan cuma buat dipikirin, tapi ajakan untuk bertindak. Setelah semua pembahasan ini, apa satu langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil hari ini untuk membuat dunia digital jadi tempat yang sedikit lebih aman? Karena internet yang lebih baik dimulainya dari kita.